Sobat Berkata, di video kali ini kita akan mengetahui berbagai jenis produk investasi yang termasuk ke dalam produk investasi di pasar modal. Pada dasarnya, terdapat dua jenis produk investasi di pasar modal, yaitu saham yang bersifat ekuitas dan utang yang bersifat dapat tetap. Dari dua jenis produk tersebut dapat dibentuk produk investasi lain seperti reksadana, exchange, trade fund atau ETF, efek berabun, aset atau EBA, dan produk-produk derivatif. Saham merupakan bukti kepemilikan seorang atau badan atau suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan pengusaha tersebut. Pak Husni membutuhkan modal sebesar 8 juta rupiah untuk membuka usaha bakso Solo. Namun, ia hanya memiliki dana sebesar 1 juta rupiah. Dibandingkan meminjam ke bank, Pak Husni lebih memilih mengajak 7 temannya untuk bersama-sama menanamkan modal masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Maka, setiap orang dalam usaha dagangan tersebut memiliki saham sebesar 1 juta rupiah. Saat suatu saham berkembang, maka nilai investasinya juga akan naik. Seperti usaha bakso Solo Pak Husni yang awalnya bernilai 8 juta rupiah, kemudian mengalami perkembangan pesat hingga mencapai 2 kali lipatnya, yaitu 16 juta rupiah. Maka nilai sahamnya pun ikut meningkat. Setiap orang yang sebelumnya menanamkan modal sebesar 1 juta rupiah sekarang memiliki nilai investasi saham sebesar 2 juta rupiah. Pak Husni dan teman-temannya juga dapat jual sebagian atau seluruh sahamnya kepada pihak lain. Dengan berinvestasi saham, investor dapat memperoleh keuntungan berupa capital gain maupun dividen. Capital gain adalah keuntungan yang didapat saat harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Dan dividen adalah bagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Dalam memilih saham investor, saham dapat menggunakan analisis fundamental berdasarkan kinerja keuangan perusahaan dan analisis teknikal yang mempelajari pola pergerakan sahamnya. Terdapat dua jenis saham yang dibedakan berdasarkan hak klaimnya. Pertama, saham biasa atau common stock memiliki ketentuan mendapatkan hak klaim terakhir ketika perusahaan mengalami likuidasi hak suara proporsional (RUPS), mendapatkan dividen berdasarkan persetujuan RUPS dan memperoleh prioritas hak memesan efek terlebih dahulu dengan kode saham terdiri dari 4 kreditor, contohnya XXXX. Yang kedua adalah saham preferred atau preferred stock yang ditandai dengan huruf P di akhir kode saham. Ketentuan saham preferred adalah hak klaim diprioritaskan ketika perusahaan mengalami likuidasi, tidak memiliki hak suara dalam RUPS, memiliki hak mendapatkan dividen dalam jumlah yang tetap setiap tahun. Kode saham terdiri dari 5 huruf kapital termasuk kode huruf P sebagai saham preferred, contohnya XXXXP, dan memiliki opsi konversi menjadi saham biasa. Selain dapat menerbitkan saham, preferred perusahaan yang sudah tercatat dapat melakukan tindakan korporasi terkait saham dengan menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD dan waran atau HMETD memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli efek baru yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tercatat sebelum ditawarkan pihak lain. Efek tersebut termasuk saham serta efek yang dapat dikonversi menjadi saham dan waran. Dalam pergerakan perusahaan HMETD memiliki kode XXXX tanda hubung R. Sedangkan waran merupakan efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang dengan memberikan hak atau jaminan pada pemegang efek untuk memesan sampai pada harga tertentu dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak uang yang diterbitkan dalam perdagangan. Perusahaan waran memiliki kode XXXX tanda hubung W. Produk modal yang akan kita bahas berikutnya adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat mendatangkan surat ini berisi janji dari pihak penerbit kepada pihak pembeli obligasi untuk membayar utang pokok pada waktu yang telah ditentukan disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Lalu seperti apa konsep dasar obligasi? Mari simak ilustrasi berikut. Pak Rahmat membutuhkan modal sebesar 6 juta rupiah untuk membuka usaha bubur ayam.
Namun, ia hanya memiliki dana sebesar 1 juta rupiah. Pak Rahmat memutuskan untuk meminjam uang kepada 5 temannya, masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Dengan janji akan melunasinya dalam waktu 6 bulan dan memberikan tambahan bunga yang akan dibayarkan pada tanggal 7 setiap bulannya. Setelah memahami konsep dasarnya, perlu diketahui bahwa obligasi dapat dibedakan berdasarkan penerbitnya. Pertama, obligasi korporasi atau corporate bonds, yaitu obligasi diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Serta yang kedua, obligasi negara atau government bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Berdasarkan jenisnya, terdapat 2 jenis obligasi, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah atau suku. Jenis obligasi yang dikenal luas oleh masyarakat adalah obligasi konvensional, sedangkan suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan investor atas underlying aset. Underlying aset merupakan objek yang menjadi dasar transaksi penerbitan untuk sebagai penerapan prinsip syariah. Underlying aset dapat berupa objek berwujud seperti tanah, bangunan, dan proyek pembangunan, maupun aset tidak berwujud seperti jasa atau hak manfaat atas aset. Berbeda dengan obligasi konvensional yang imbal hasilnya berupa bunga, imbal hasil pada sukuk berupa bagi hasil, fee atau ujroh, dan margin. Selain itu, penggunaan dana sukuk juga dibatasi pada kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah, baik obligasi maupun sukuk. Keduanya harus dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Namun, transaksinya dapat dilakukan tanpa melalui sistem perdagangan bursa, yaitu dilakukan di luar bursa atau disebut over the counter.